Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Devianti dari kelas HR19D dengan NIM 1057211349119. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah perilaku organisasi. Adapun materi pertama yaitu materi orientasi situasional perilaku organisasi, penjabaran teori motivasi, bagaimana peran teori psikoanalisis dan teori pemenuhan dalam perusahaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada perkembangannya teori psikoanalisis banyak diimplementasikan dalam suatu perusahaan. Beberapa di antaranya diuraikan pada penjabaran berikut. Yang pertama yaitu bicara tentang konsep kecemasan yang dikemukakan oleh Freud tentang tentu saja bagaimana berkaitan pula dengan proses dalam suatu perusahaan. Kecemasan merupakan fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptasi yang sesuai. Dalam suatu perusahaan, konsep kecemasan pada tiap individu dapat diolah dan dikembangkan oleh para karyawan. Dengan konsep ini dibantu untuk menghargai diri dan orang lain serta lingkungannya. Dengan kata lain, konsep kecemasan diarahkan pada perusahaan. Dan yang kedua yaitu dalam ranah yang lebih luas, teori psikoanalisis juga digunakan pada perusahaan yang berbasis kecerdasan majemuk. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak akan ada dua pribadi berbeda walaupun anak kembar memiliki kecerdasan yang sama. Kecerdasan bukanlah berpatokan pada angka-angka yang berkaitan dengan IQ. Dan yang ketiga yaitu konsep psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Dengan konsep ini, para karyawan dapat mengimplementasikan. Adapun yang keempat yaitu seseorang karyawan harus mampu mengontrol dan mengatur sikap yang dimiliki agar terarah menjadi lebih positif. Agresivitas dalam ilmu psikologis merupakan suatu motivasi untuk memuaskan keinginannya yang cenderung ke arah yang merusak, mengganggu, atau menyakiti orang lain. Dengan kata lain, agresivitas merupakan ungkapan perasaan frustasi yang tidak tepat. Dalam hal ini, penyebab munculnya tindakan agresivitas dapat berupa penilaian negatif atau kata-kata yang menyakitkan. Yang terakhir yaitu konsep psikoanalisis yang diterapkan saat ini tidak berada pada era revolusi teknologi informasi, yaitu pada era ini setiap manusia dituntut untuk memiliki kreativitas yang terbaik. Orang-orang yang sukses pada masanya ini adalah orang-orang yang memiliki kreativitas tanpa batas. Kreativitas merupakan bagian dari kepribadian yang didorong untuk menjadi kreatif jika memang mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual dan secara langsung. Berhubung kebutuhannya tidak terpenuhi, maka terjadilah sublimasi dan akhirnya muncullah imajinasi. Dapat saya simpulkan bahwa psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologis manusia. Menurut tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ID, ego, dan superego. Beberapa karya besar Freud yang banyak mendapatkan kritik dan tanggapan dari para ahli, yaitu teori mimpi dan teori tentang seksualitas. Dalam suatu konsep dalam perusahaan, konsep psikoanalisis juga diaplikasikan ke dalamnya. Artinya suatu perusahaan juga perlu mempertimbangkan konsep-konsep psikoanalisis dalam mengembangkan para karyawan dalam organisasi. Salah satu dengan memperhatikan konsep dari psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Adapun materi yang kedua yaitu konsep perilaku organisasi menghadapi perkembangan zaman, khususnya tentang isu migran dan keagamaan. Di sini perlu ditanamkan kepada kita akan kesadaran bahwa perbedaan tidak mesti harus berjunjung pada pertentangan. Perlu mencari titik temu di antara yang berbeda itu. Titik temu tersebut bisa dijadikan kesadaran atau kepasrahan kepada Tuhan dan kebenaran.
dan juga yang melihat pada upaya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini perlu dipertahankan tentang identitas yang unik dari suatu agama dan di pihak lain, dan titik temu yang bisa dijadikan landasan untuk bekerja satu sama lain. Adapun pemahaman tentang konsep pluralisme dalam pendidikan agama pada anak-anak pendidik antara dosen dan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pluralisme tidak semata menunjukkan kepada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun yang dimaksud di sini adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Dan yang kedua yaitu pluralisme yang dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjukkan kepada suatu realitas di mana aneka ragam agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Dan yang ketiga yaitu konsep pluralisme tidak disamakan dengan relativisme. Suatu relatif akan berasumsi bahwa hal-hal yang mengangkut kebenaran atau nilai-nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka yang berpikir seseorang atau masyarakat. Konsep relativisme ini menerangkan bahwa apa yang dianggap baik dan buruk, benar atau salah adalah relatif, tergantung kepada pendapat tiap individu, keadaan setempat, dan intuisi sosial dan keagamaan. Baik, pada materi kedua dapat disimpulkan bahwa konsep multikulturalisme dan pluralisme ini memang sudah wajar diterapkan di dunia pendidikan Indonesia, khususnya di mata pembelajaran dan mata kuliah pendidikan agama, dengan harus bersyaratkan pada suatu hal, yaitu komitmen yang kokoh beserta didik sebagai pemeluk agama ke agama masing-masing. Seseorang multikulturalisme dan pluralisme dalam berinteraksi dengan beraneka ragam agama, suku, budaya, dan bahasa tentunya tidak saja ditentukan untuk membuka diri, belajar menghormati mitra dialognya. Yang paling berpenting ialah komitmen terhadap agama yang dianutnya. Adapun materi ketiga yaitu bagaimana seharusnya mahasiswa menghadapi perkembangan zaman di ranah perilaku organisasi. Pada dasarnya, suatu perubahan yang dilakukan oleh organisasi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan lingkungan, juga perubahan perilaku anggota organisasinya. Dalam mengolah perubahan, organisasi harus memfokuskan diri untuk meningkatkan kemampuannya dan memanfaatkan tantangan dan peluang yang muncul. Artinya, organisasi membutuhkan perubahan perilaku manusia dan perubahan proses untuk berhasil. Disinilah organisasi membutuhkan peran manajemen perubahan, khususnya mengelola akibat-akibat yang dikemungkinkan terjadinya ketika perubahan berlangsung. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama, bersosialisasi, di mana melakukan sosialisasi ke semua stakeholder yang melaksanakan dan mereka yang akan terdampak oleh perubahan. Kita perlu menjelaskan hal-hal yang mendasar tentang perubahan, termasuk alasan mengapa kita harus berubah. Dan yang kedua yaitu pemahaman. Semua orang diharapkan memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya perubahan yang dilakukan oleh organisasi. Pelaku perubahan harus memiliki alasan mengapa perubahan itu harus dilakukan dan apa manfaat serta pengaruh perubahan itu bagi mereka secara pribadi maupun bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu berkomitmen. Setelah mendapatkan kesosialisasi dan pemahaman, seluruh anggota organisasi diminta untuk berkomitmen agar dapat perubahan itu terwujud. Dan yang ketiga, implementasi, di mana implementasi merupakan poin yang terpenting agar perubahan dapat berjalan sesuai dengan rencana organisasi. Perubahan hanya terjadi ketika komitmen yang disepakati dilaksanakan secara nyata. Dan yang kelima yaitu berkomunikasi, di mana implementasi dapat berjalan dengan komunikasi dan efektif dan intens untuk memastikan jalannya perubahan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Tindak lanjut berupa evaluasi atau auditing dilakukan sebagai langkah mengawal agar perubahan yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan, dan jika perlu dilakukan tindakan
koreksi. Baik, itulah video dari saya. Jika ada salah kata dari saya, dimohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.